merawat bayinya ya. Oke, PMK ini tujuannya adalah untuk apa? Menghangatkan tubuh bayi ya, kemudian meningkatkan berat badan dan juga untuk meningkatkan bonding attachment atau ikatan tali kasih ya antara ibu dengan bayi, dengan anak. Oke, siapa saja yang bisa melakukan PMK? Boleh siapa saja ya. Tapi diutamakan adalah orang tuanya dulu, bisa bapaknya, ibunya gitu ya, sebelum orang-orang yang lain di sekitar bayi ya. Kemudian PMK itu ada dua. Ada PMK intermittent ya, ada PMK terus menerus ya. PMK intermittent itu yang sewaktu-waktu kalau misalnya bayinya kalau ibunya berkunjung ke ruangan bayi ya. Intermittent itu minimal 1 jam ya, tidak boleh kurang dari 1 jam. Kalau yang continue berarti dia 24 jam ya. Oke, apa saja yang harus kita siapkan ya? Cukup sebetulnya tidak perlu menggunakan kain yang khusus ya, ada baju kanguru, tetapi nanti teman-teman bisa saja menggunakan kain panjang. Kain panjang ya, dari di rumah kan punya samping tuh, nah itu boleh ya, tidak harus menggunakan baju kangurunya. Oke. Yang harus disiapkan adalah ibu bayi itu harus dalam kondisi telanjang ya, tidak menggunakan apapun. Karena prinsip dari PMK adalah skin to skin contact ya, jadi ada kontak kulit antara ibu dengan bayi, sehingga ibu tidak boleh menggunakan apapun, bayi juga tidak menggunakan apapun ya. Dengan skin to skin ini maka akan terjadi pertukaran suhu ya. Kalau bayinya kedinginan, maka ibu akan meningkatkan suhu tubuhnya 1 derajat ya, dan sebaliknya ya. Jadi itu yang terjadi pada proses PMK ya. Oke, bagaimana caranya kita praktekkan? Satu orang sini. Ya, tahapan komunikasi terapeutiknya dilakukan ya, mulai dari tahap prainteraksi, orientasi, kerja sampai tahap terminasi ya. Oke, tahap prainteraksi berarti sebelum ke pasien kamu siapkan dulu, siapkan diri, siapkan lingkungan, siapkan pasien ya, siapkan alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Sebetulnya cukup kain panjang ya, kemudian topi, kemudian sarung tangan, sarung kaki kalau ada ya, pampers gitu ya. Itu yang kita butuhkan. Selebihnya ya tidak ada kalau untuk PMK ya. Oke, kemudian masuk ke tahap orientasi, itu tahap perkenalan ya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya dengan Suster Dini dari Universitas Palatehan. Saya hari ini berdinas dari jam 2 ya sampai jam 9 malam ya. Kemudian pada hari ini saya mau mengajarkan Ibu bagaimana cara melakukan perawatan metode kanguru ya. Tujuannya adalah agar nanti setelah bayi ibu dibawa pulang ke rumah, bayi ibu bisa tetap stabil suhunya ya, tidak mudah kedinginan, kemudian juga berat badannya semakin meningkat ya, dan ikatan antara ibu dengan bayi juga semakin meningkat ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu tidak Bu? Kalau tidak ada, kemudian kita masuk ke tahap kerja ya. Di tahap kerja kemarin tadi sama Bu Vina sudah diajarkan, cuci tangan tidak boleh ica-ica ya, ujian. 0 itu kalau kamu tidak melakukan, 1 kalau kamu melakukan tapi tidak tepat, 2 kalau kamu melakukan tepat ya. Dengan hand scrub ini lama waktu cuci tangan adalah 20 sampai 30 detik. Setiap gerakan itu 4 hitungan ya. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 tuh 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 tuh 2 3 4. Itu kalau kalian menggunakan hand scrub ya. Kalau hand washing lebih lama lagi ya, 30 sampai 60 detik atau setiap gerakan tadi 6 hitungan ya. Oke, setelah cuci tangan kemudian kita siapkan bayinya atau siapkan diri dulu ya, siapkan ibu dulu. Tadi kalau bisa mandi dulu ibunya, bersih-bersih ya. Kemudian bajunya dilepaskan dulu, kalau bapak juga sama mandi dulu, kalau ada bulu di dadanya dikerokin ya, karena kan biasanya bayinya nanti geli, nggak akan nyaman ya. Udah dilepas, kemudian bayi juga sama kita lepaskan. Oke ya, bayi hanya menggunakan pampers saja, anggap ini pampers
ya. Kemudian kalau tidak ada sarung tangan, sarung kaki itu nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan, cukup pakai topi. Yang wajib ini topi. Sarung tangan, sarung kaki kalau nggak ada nggak apa-apa, kalau ada boleh dipakai, ya. Kemudian setelah itu PMK itu ada 4 komponen yang harus diperhatikan, ya. Ada kangaroo position, ya, kangaroo nutrition, kangaroo support, dan kangaroo discharge. Kangaroo position itu bagaimana memposisikan bayi pada saat PMK, ya. Posisi bayi saat PMK itu adalah prone position, posisi seperti kodok, ya. Jadi naplok, tangan kakinya fleksi, ya, nekuk. Kemudian kangaroo nutrition itu kangaroo, dengan kangaroo bayi akan cepat meningkat berat badannya, karena dengan diposisikan dia di antara kedua payudara, dia akan lebih mudah untuk menetes, ya, mau kanan mau kiri dia bebas dan bisa kapan aja. Kemudian kangaroo support tadi dukungan, ya, bukan hanya dari nafas tapi juga dari keluarga lainnya. Dan terakhir kangaroo discharge. Kangaroo discharge itu kapan bayi ini dihentikan PMK-nya, ya. Biasanya kita lihat dari berat badan bayinya, ya, meningkat sudah berapa, suhu tubuhnya 3x24 jam sudah stabil, ya. Kemudian juga sudah tidak nyaman intinya, ya. Oke, kita posisikan bayinya. Posisikan seperti ini, ibu boleh pegang bokong sama bagian leher dan pundak, nah gini, ya. Kemudian ini ditempelkan di bagian dada di antara kedua payudara, ya, mau laki-laki mau perempuan sama. Kemudian tangannya ini kita fleksikan, ini difleksikan, ya, bukan di gantung gini gitu, ya. Ini karena bonekanya susah. Oke, ini fleksi. Kemudian kepalanya dimiringkan ke salah satu sisi. Boleh mau ke kiri mau ke kanan, ya. Yang pasti jangan ke depan karena nanti takutnya hidungnya nyungsep gitu, ya. Nanti dianya sesek. Ya, jadi miringkan ke salah satu sisi. Kemudian setelah itu ambil kain panjang. Ini salah satu baju PMK. Karena takutnya nanti pasiennya suruh beli, nggak usah, ya. Nah, kita bisa menggunakan kain panjang samping itu kalau buat gendong. Nah, ini kita lipat sampai ukuran sebesar ini. Kemudian kita pasang di tengah kepala, ya. Jadi jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu nutupin juga. Setengahnya begini, kemudian pindah tangannya ke sini, ya. Nah, di situ sama yang ini juga sama, pindah, ya. Oke. Baru kemudian kita ikatkan. Kalau samping bisa langsung ikat begini kan, ya. Nah, kalau ini kan karena ada 2, kita bisa ikat satu-satu. Oke, ya. Ini ibunya nggak pakai ini, kalau sudah diikat begini nggak pakai lepas. Nah, ini bebas, ya. Jadi PMK ini bisa tidak mengganggu aktivitas, ya. Bisa sambil nyetrika, bisa sambil masak, bisa sambil belanja juga gitu, ya. Sambil jalan-jalan ke mall bisa juga, ya. Ini kan ibu nggak pakai baju, ya. Kita pakaiin baju dulu, ya. Pakai bajunya yang lebar, bisa pakai kaos yang lebar atau pakai kemeja, ya. Oke, ya. Ya, seperti ini kancingnya semuanya. Nah, ini bisa kalau sudah begini bisa jalan-jalan, ya. Yang harus diingatkan sama ibu adalah terus tetap mantau bayinya, ya. Ini jangan ketutup. Jadi sekali-kali kamu lihat, oh bayi saya lagi tidur, oh bayi saya lagi netes. Jadi lihat dari sini, nah jadi kamu nggak apa begini, tapi ditoong, ya. Diintip lagi apa bayinya. Kalau bayinya tiba-tiba cyanosis, biru, sesek, itu kita hentikan atau kita langsung bawa ke pelayanan kesehatan, ya. Tapi selama tidak ada tadi gejala-gejala itu, ini bebas terus bisa lakukan PMK, ya. Oke, PMK sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa, ya. Oke, nanti boleh praktekkan masing-masing. Ya, duduk nih. Oke, berikutnya kita ke OGT. OGT sih